Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Lestari. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yakni mengenai fungi ataupun jamur. Jamur ataupun fungi biasanya diajarkan pada kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA, yaitu pada semester ganjil atau pada semester 1. Selanjutnya, saya menggunakan KD 3.7, yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian indikatornya ada sebanyak 6. Yang pertama, dengan menjelaskan pengertian jamur dan secara taksonominya. Kemudian memahami pengertian dari jamur, menjelaskan dasar pengelompokan jamur berdasarkan ciri-cirinya, menggambarkan struktur tubuh jamur dari berbagai golongan, menjelaskan sporangium, sporangifer, miselium, hifastolon, hifarizoid, dan reproduksi jamur. Kemudian mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjelaskan cara-cara pertumbuhan jamur yang ditemukan pada makanan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari tubuh jamur. Jamur merupakan organisme yang eukariotik. Jadi tidak memiliki membran inti, kemudian jamur tidak memiliki klorofil atau heterotrof. Jadi klorofil itu hanya dimiliki oleh tumbuhan karena klorofil itu merupakan zat hijau pada daun yang digunakan untuk fotosintesis. Kemudian jamur uniselular dan multiselular. Beberapa memiliki zat pewarna dan mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi. Bentuk tubuh jamur bermacam-macam. Kemudian memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kitin. Selanjutnya, struktur tubuh jamur. Ini merupakan salah satu gambar dari struktur tubuh jamur. Ini dapat kita lihat terdapat hifa, kemudian terdapat sel penghasil spora, kemudian terdapat miselium, dan badan buah. Ini juga gambar hifa. Kemudian yang selanjutnya, cara hidup jamur. Jamur memiliki beberapa cara hidup, diantaranya ada parasit, kemudian simbiosis, dan saprofit. Yang pertama, lincen, itu lumut hati, merupakan simbiosis dari jamur dan alge. Kemudian saprofit, misalnya Gymnospilus, dan parasit itu pada jamur Ustilago. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dari jamur. Yang pertama ada zygomicota, ada ascomycota, basidiomycota, oomycota, dan deuteromycota. Yang pertama, zygomicota memiliki beberapa karakteristik, diantaranya dinding selnya ini tersusun dari zat kitin, bersifat multiseluler, hifanya tidak bersekat, kemudian mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid yang jauh lebih singkat. Reproduksinya dilakukan dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara membentuk spora. Reproduksi generatifnya itu dengan cara konjugasi yang nantinya menghasilkan zigospora. Contohnya ada pada jamur Rhizopus sp. Yang selanjutnya ada contoh dari jamur zygomicota. Ini ada jamur Rhizopus stolonifer, kemudian ada Mucor sp. Sebelah kanan atas merupakan contoh dari sporangium dan contoh dari sporangiofer. Selanjutnya reproduksi dari zygomicota. Kemudian yang selanjutnya ada ascomycota. Memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada dinding selnya tersusun atas zat kitin. Kemudian dia merupakan organisme seluler dan multiselular. Hifanya bersekat membentuk badan buah yang disebut asokap. Kemudian mengandung inti haploid, bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Vegetatif yaitu dengan membentuk conidiospora, generatif yaitu dengan cara konjugasi yang nantinya menghasilkan ascospora. Contohnya pada jamur Saccharomyces cerevisiae, kemudian ada pada jamur Penicillium notatum, Aspergillus pentii. Ini merupakan contoh dari Ascomycota
Ascomycotina dengan tubuh buah yaitu Aleuria aurantia, kemudian tubuh buah yaitu Marcella esculenta, biasanya tumbuh dekat dengan bunga anggrek dan biasanya ditemukan pada kebun di sekitar rumah kita. Kemudian ada tuber melanosporum dan Neospora praesa yaitu pada jamur oncom. Ini merupakan reproduksi dari Neospora. Kemudian yang selanjutnya adalah Basidium mycota. Memiliki ciri-ciri yaitu dinding selnya tersusun atas zat kitin, multiseluler, hifanya bersekat dan dibedakan hifa primer yaitu yang berinti 1 dan sekunder yaitu yang berinti 2. Mengandung inti haploid, kemudian memiliki keturunan diploid lebih singkat, membentuk badan buah yang disebut dengan basidiokarp. Reproduksinya itu vegetatif dengan cara membentuk conidiaspora, sedangkan untuk reproduksi generatifnya dia menghasilkan basidiospora. Contohnya jamur Amanita muscarina dan jamur Volvaria volvaceae. Ini merupakan contoh dari beberapa jamur, yaitu ada Amanita muscaria, itu jamur yang sangat beracun. Jadi jamur Amanita muscaria ini tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi karena beracun. Kemudian ada Sclerotus sp, ini jamur tiram. Kemudian ada Volvaria volvaceae, ini jamur yang biasanya kita temukan pada tumpukan jerami bekas memanen padi di sawah. Kemudian ada Auricularia polytricha. Dan selanjutnya ada Mycota. Beberapa karakteristik diantaranya anggota Mycota ini bersifat uniseluler dan tidak memiliki kloroplas. Kemudian jamur air memiliki dinding sel terbuat dari selulosa yang berbeda dengan dinding sel jamur sejati yang bisa kita ketemui. Jamur sejati sendiri terbuat dari polisakarida yang disebut kitin. Kemudian yang membedakan jamur air dengan jamur sejati itu adanya sel flagella yang terdapat pada daur hidup jamur air, sedangkan jamur sejati tidak memiliki sel flagellata. Ini merupakan contoh dari Saprolegnia sp dan Phytophthora infestans. Ini adalah siklus hidup dari Saprolegnia sp. Kemudian Ascomycota memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu dinding selnya tersusun atas zat kitin, merupakan jamur multiseluler dengan hifa bersekat yang dibedakan antara hifa primer dan hifa sekunder, di mana hifa primer itu berinti 1 dan hifa sekunder itu berinti 2. Jamur Ascomycota ini mengandung inti haploid dan memiliki keturunan diploid yang lebih singkat. Reproduksinya yaitu dengan cara vegetatif, yaitu membentuk conidiaspora, dan reproduksi generatifnya ini belum ditemukan. Jadi jamur Ascomycota ini disebut jamur imperfecti, yaitu jamur tidak sempurna karena reproduksi secara seksualnya itu belum diketahui hingga sekarang. Contoh dari jamur Ascomycota sendiri yaitu Microsporium audoini, yaitu penyebab penyakit pada kurap di kepala. Kemudian Helminthrosporium oryzae, yaitu jamur yang merusak kecambah dan buah. Dan selanjutnya contoh dari Aspergillus dan Penicillium. Ini merupakan reproduksi dari Diothera mycota. Yang selanjutnya peranan jamur ataupun fungi bagi kehidupan. Yang pertama, peranan menguntungkan, yaitu sebagai pengurai. Dapat kita ketahui jamur juga berperan sebagai pengurai pada ekosistem. Kemudian dapat dikonsumsi. Beberapa jamur bisa dikonsumsi dengan aman. Salah satunya ada jamur tiram dan jamur Volvariella volvaceae, yaitu merupakan jamur yang ditemukan pada tumpukan jerami. Kemudian jamur menghasilkan obat-obatan. Salah satu contoh dari jamur yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan yaitu ada jamur Penicillium. Kemudian dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Dan peranan merugikannya yaitu sebagai penyebab penyakit pada manusia. Salah satunya kurap, itu merupakan penyakit yang disebabkan
oleh jamur, kemudian menyebabkan kerusakan pada tanaman. Ada beberapa jamur yang bersifat parasit. Nah, jamur yang bersifat parasit ini yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman bahkan pada lingkungan. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai materi jamur ataupun fungi. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.